Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sosiologi, sejarah, dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu sosiologi. Sosiologi mempunyai arti sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sementara secara harfiah, sosiologi berasal dari gabungan dua kata yaitu socius, bahasa Latin yang berarti kawan, dengan logos, bahasa Yunani yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dalam bermasyarakat. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku manusia dan masyarakat dalam sebuah kelompok yang sedang dibangun. Contoh kelompok tersebut adalah keluarga, suku bangsa, negara, sampai organisasi politik. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Sebagai orang yang mencetuskan konsep sosiologi, Comte mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu positif. Artinya, dalam mempelajari berbagai gejala sosial yang dalam masyarakat, sosiologi sangat berlandaskan pada logika ilmiah dan rasional. Yang kedua yaitu Karl Marx. Sedangkan Karl Marx dalam The Komunitas Manifesto mempercayai bahwa sosiologi bisa melawan penindasan dan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Dia yakin bahwa sebenarnya masyarakat harus dibebaskan dari sistem kapitalis. Menurut Max Weber, sosiologi bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik dan hubungan antara berbagai gejala sosial seperti gejala moral, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala ekonomi. Sejarah ilmu sosiologi. Meski disebut sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, kemunculan sosiologi masih tergolong baru. Bahkan jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan mengenai masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sosiologi juga dikatakan muncul sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Sebagai buktinya, dua filsuf besar di zaman Yunani kuno yaitu Aristoteles dan Plato pernah menulis buku tentang menciptakan sebuah masyarakat yang adil serta bahagia. Ada juga Ibnu Khaldun, cendekiawan dari timur, yang menulis tentang integrasi sosial dan peradaban manusia di abad ke-14. Tiga karya tersebut sudah ada jauh sebelum sosiologi ditemukan. Pada perkembangan ilmu ini, para penggagasnya menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencari orientasi yang sesuai dengan bidang ini. Menariknya, di awal mula kemunculan sosiologi, banyak terjadi peristiwa sejarah dalam peradaban manusia. Dua di antaranya bahkan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi. Pertama adalah revolusi politik yang terjadi di Prancis pada abad ke-18 sampai 19. Peristiwa ini membuat fokus sosiologi bergeser kepada pembuatan ketertiban dan perubahan sosial. Yang kedua adalah revolusi industri yang menjadi titik kemunculan kapitalisme serta sosialisme. Hal ini juga turut mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi sendiri sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, politik, agama, atau kebudayaan, dan pastinya semua bidang tersebut dilihat dari perspektif sosiologi.
Dengan kata lain, ilmu ini juga mencakup interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok. Akan tetapi pada hakikatnya, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial memiliki 3 ruang lingkup utama, yaitu yang pertama, ilmu sosial. Sosiologi bukan bagian dari ilmu alam atau ilmu pasti yang menyangkut perbedaan isinya. Sebaliknya, sosiologi adalah ilmu yang kategoris atau hanya fokus kepada yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi atau sudah terjadi. Sosiologi juga tidak menentukan kemana arah perkembangan sebuah proses kehidupan. Yang kedua yaitu ilmu murni. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam tentang masyarakat, bukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Akan tetapi, sosiologi juga bisa digunakan dalam berbagai hal lain seperti administrasi, diplomasi, psikologi, bahkan pembuatan sebuah undang-undang karena digunakan untuk memperoleh fakta-fakta yang digunakan sebagai jalan keluar dari masalah yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga yaitu ilmu abstrak. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi juga termasuk ilmu abstrak atau tidak konkret. Artinya dia memperlihatkan bentuk serta pola peristiwa yang ada di masyarakat. Tujuan lain dari sosiologi juga bisa digunakan untuk mendapatkan pengertian serta pola umum yang melihat dan mencari prinsip atau hukum dari interaksi antar manusia, hakikat, isi, untuk bentuk atau struktur masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.